Di video kali ini kita akan bahas soal latihan persiapan OSN Fisika tingkat kabupaten ya tahun 2025. Ini soal pertama adalah sebuah balok massa 2 kg bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 10 meter per second di atas lantai licin yang menabrak balok lain yang bermassa 5 kg. Balok kedua juga bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 3 meter per second. Di belakang balok kedua terdapat sebuah pegas dengan konstanta 1120 Newton per meter yang massanya dianggap dapat diabaikan ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kira seperti ini. Setelah balok menembus pegas, pegas tertekan, kemudian sistem balok 1, pegas dan balok 2 bergerak bersama. Berapa perubahan panjang pegas maksimum ya. Pertama kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum ya, di mana P awal gitu ya, momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Nah, dalam momentum awal kita bisa dapatkan balok M1 ya, V1 ditambah M2 V2 ya. Dan pada akhirnya kan balok 1 dan balok 2 punya kecepatan yang sama ya. Maka kita bisa dapatkan di sini M1 ditambah dengan M2 kali V aksen ya, atau kecepatan akhirnya. Maka kecepatan akhirnya dari kedua balok itu adalah M1 ditambah M2 V2 gitu ya. Bagi ini V1 ya, dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ya. Tinggal kita substitusikan masing-masing nilainya, di mana baloknya yang satu adalah 2 kg, terus kecepatan 10 meter per second, balok 2 3 kg, kecepatan 3 meter per second. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 2 kali 10 ditambah dengan 5 kali 3 ya, dibagi dengan total massanya. Dalam hal ini 2 ditambah 5 gitu ya. Maka kita bisa dapatkan di sini adalah 20 ditambah 15 dibagi dengan 7, maka kita bisa dapatkan adalah 35 dibagi 7 sama dengan 5 meter per second. Artinya kecepatan akhir dari kedua balok gitu ya, baik balok 1 maupun balok 2 itu adalah 5 meter per second. Berikutnya kita bisa menghitung energi yang hilang ya selama tumbukan, di mana energi yang hilang selama pendudukan itu adalah delta EK itu sama dengan setengah M1V1 kuadrat, terus ditambah dengan setengah M2V2 aksen kuadrat, dikurang dengan setengah M1 tambah M2 gitu ya, terus V aksen kuadrat. Nah, di sini kita tinggal substitusikan nilai ya masing-masing M1 V1, maka kita bisa dapatkan di sini adalah setengah M1 itulah 2 dikali dengan 10 kuadrat gitu ya. Terus ditambah dengan setengah bisa kita keluarkan ya. Terus ditambah M2 sama adalah 5 ditambah dengan 3 kuadrat ya. Maka kita bisa dapatkan ya, ini maksudnya P2 ya, dikurang dengan setengah total massa adalah 7 ditambah V aksen kuadrat. Dalam hal ini V aksennya adalah 5, maka V aksen kuadrat itu adalah 25 ya, 25. Sehingga kita bisa dapatkan di sini nilainya adalah setengah 2 kali 100 200 ditambah dengan 5 kali dengan ini kali ya teman-teman, 3 kuadrat atau 9. Maka bisa dapatkan setengah 200 ya, ditambah dengan 5 kali 9 adalah 45, terus dikurang dengan setengah bisa kita keluarkan juga, jadi 7 kali 25 itu adalah 175, sehingga kita dapatkan adalah setengah dikali dengan 70, dan itu adalah 35 joule ya, 35 joule. Nah, itu adalah energi kinetik yang hilang ya. Berikutnya, untuk menghitung perubahan panjang maksimum, kita bisa gunakan hubungan bahwa perubahan energi kinetik itu sama dengan setengah K kali delta X kuadrat, atau bisa kita dapatkan X kuadrat itu sama dengan 2 kali delta EK bagi dengan K gitu ya. Terus X itu adalah akar dari 2EK delta EK gitu ya, bagi dengan K. Nah, tinggal kita substitusikan ini dari delta EK nya, maka kita dapatkan akar 2 kali 35 dibagi dengan 1120 ya, nilai dari konstanta pegasnya. Maka kita bisa dapatkan ini adalah akar 70 dibagi dengan 1120, nolnya hilang. Maka ini nilainya itu teman-teman bisa kerjakan, nanti akan mendapatkan adalah 0,25 meter ya. Itu adalah untuk soal pertama. Kedua, sebuah bola A bermassa 2 kg bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan 10 meter per second ke arah sumbu X positif. Bola B bermassa 4 kg berada pada keadaan diam di depan balok A, sehingga kedua bola bertumbukan. Besar gaya yang dialami bola B selama bertumbukan
kontak dengan bola A diberikan oleh grafik. Kira seperti ini. Jika semua gesekan diabaikan, besar energi yang hilang akibat proses tumbukan adalah: pertama, kita bisa hitung ya impuls yang dialami oleh bola B ya, sama dengan luas area di bawah kurva pada grafik ini. Nah, artinya di sini kita bisa dapatkan impuls yang dialami oleh bola B itu sama dengan luas ya, luas kurva, dan kurvanya itu adalah berbentuk segitiga sama kaki ya, maka itu sama dengan setengah, alasnya adalah 2 dikali dengan tingginya adalah 16, maka kita bisa dapatkan ini habis itu sama dengan 16 Newton second. Itu adalah impulsnya. Karena impuls itu sama dengan perubahan momentum, maka kita bisa dapatkan hubungan bahwa impuls yang dialami oleh balok B sama dengan MB gitu ya, kali VB aksen kurang VB gitu ya. Kan perubahan momentum gitu ya. Maka kita bisa dapatkan di sini IB itu sama dengan MB VB aksen kurang MB VB gitu ya. Dan kita bisa dapatkan di sini IB ya ditambah dengan MB VB sama dengan MB VB aksen. Kalau kita pengen cari VB aksen, tinggal kita bagi kedua ruas itu dengan MB ya. MB ini kita bagi dengan MB, maka habis kita bisa dapatkan nilai dari VB aksen tersebut. VB aksen itu sama dengan IB bagi dengan MB ditambah dengan VB-nya gitu ya. Tinggal kita substitusikan nilainya bahwa IB-nya kita peroleh itu adalah 16, maka bisa kita dapatkan di sini 16 dibagi dengan massa bola B itu adalah 4 ditambah dengan kecepatan bola B, awalnya kan diam maka sama dengan 0 ya. Maka kita bisa dapatkan VB aksennya gitu ya. VB aksen itu sama dengan 16 bagi 4 adalah 4 meter per second. Nah, berikutnya kita bisa gunakan hukum kekala momentum ya. Hukum kekala momentum, kita coba tambahkan dulu halaman di sini. Kita gunakan hukum kekala momentum di mana MA PA gitu ya ditambah dengan MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah dengan MB VB aksen ya. Nah, sehingga kalau kita pengen cari PA aksen gitu ya, maka kita bisa dapatkan di sini MA ya, MA VA ditambah MB VB dikurang MB VB aksen sama dengan MA VA aksen ya. Sehingga untuk PA aksen ya, PA aksen itu sama dengan MAVA gitu ya, terus ditambah dengan MBVB kurang dengan MBVB aksen bagi dengan MA. Karena di awal dia VB sama dengan 0, maka ini kita bisa eliminasi ya. Sehingga yang didapatkan adalah VA aksen sama dengan MAVA kurang MBVB aksen bagi dengan MA ya. Tinggal kita substitusikan nilainya, maka kita dapatkan MA itu nilainya adalah 2 kali 10 dikurang B itulah 4 ya, kali 4 dibagi dengan MA, 2. Kita dapatkan 20 kurang 16 bagi 2, itu sama dengan 4 bagi 2, dan sama dengan 2 meter per second ya. Kecepatan akhir dari bola A telah kita temukan, maka kita bisa hitung energi yang hilang ya, dengan hubungan bahwa E yang hilang tersebut ya, E yang hilang tersebut adalah perubahan energi kinetik, yaitu EK awal dikurang dengan EK akhir ya. Nah, EK awal itu bisa kita dapatkan di sini itu setengah MAVA kuadrat ditambah dengan setengah MBVB kuadrat, dimana VB nanti bisa kita eliminasi ya. Pokoknya dikurang dengan setengah MAVA aksen kuadrat dikurang dengan setengah MBVB aksen kuadrat. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan hubungan seperti ini ya. Untuk bagian B ini kita bisa eliminasi sama dengan 0. Maka kita kumpulkan yang ada A dan yang B. Maka kita dapatkan di sini adalah setengah MA gitu ya. Terus di sini adalah PA kuadrat kurang dengan PA aksen kuadrat. Terus ditambah dengan maksudnya dikurang ya setengah MB VB aksen kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan ya nilai MA PA, terus PA aksen juga PB aksen.
maka kita bisa dapatkan E yang hilang tersebut gitu ya, itu sama dengan setengah dikali MA-nya 2, maka PA-nya 10 kuadrat kurang dengan P aksennya 2 kuadrat, ditambah gitu ya dengan setengah kali 4 MB-nya VB aksen kuadrat itu adalah 16 ya. PA kan 4 kuadrat kan 16. Maka kita dapatkan di sini. Ini habis, ini jadi 2. 100 dikurang dengan 4 itu adalah 96. Terus ditambah dengan ini jadi 2 kali 16 itu adalah 32. Ini bukan ditambah ya. Harusnya ini adalah dikurang, teman-teman. Ini harusnya adalah dikurang. Ini juga harusnya adalah dikurangkan. Di awal juga dikurangkan ya, salah tanda ini. Kurang dengan 32. Maka kita bisa dapatkan di sini adalah 96 kurang 32 adalah 64 joule. Maka jawabannya adalah 64 joule. Ya, sebuah balok masanya M1 bergerak dengan kecepatan V melakukan tumbukan elastik dengan sebuah balok stasioner bermasa M2. Jika setelah tumbukan kecepatan balok M1 menjadi 0,5 V dalam arah yang sama seperti sebelum tumbukan, maka rasio M1 bagi M2 berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita bisa gunakan rumus untuk tumbukan elastik ya, di mana nilai dari E-nya itu sama dengan min delta V aksen bagi dengan delta V, atau sama dengan min V1 aksen kurang V2 aksen dibagi dengan V1 kurang V2 gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa V2 sama dengan 0, maka persamaan kita menjadi V2 aksen ya dikurang dengan V1 aksen, kita kalikan negatif, terus ini bisa kita kurungkan ya biar nggak ragu, maka ini adalah V kurang 0 dan itu sama dengan 1 karena tumbukannya elastik. Maka kita dapatkan persamaan di sini V2 aksen kurang dengan V1 aksen, terus itu sama dengan V ya. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini bahwa P2 aksen itu sama dengan V ditambah dengan V1 aksen. Nah, berikutnya kita bisa gunakan hukum kekalahan momentum ya. Di mana hukum kita bisa tuliskan di sini hukum kekekalan momentum ya. Momentum kita bisa dapatkan M1 V1 ditambah M2 V2 itu sama dengan M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen ya. Dan di mana V2 sama dengan 0, maka M1 V1 itu ya. M1 kali V karena kecepatannya V, dan ini sama dengan V1 aksen itu kan 0,5 V ya. Kita dapatkan di sini M1 kali 0,5 V, terus ditambah dengan V2 aksennya kan P ditambah V1 aksen, dan itu adalah V ditambah dengan 0,5 V. Kita langsung ganti dengan 0,5 V. Maka bisa kita dapatkan nilai dari V. Di sini kan ini jadinya M2 ya. Kita kelupaan nulis M2. Maka persamaan kita bisa dapatkan nilai V tersebut gitu ya. Kita bagi M aja nih, M1 nih. Ini jadinya 0,5 V karena M1 bagi M1 habis. Terus ini jadinya M2 bagi M1 dikali dengan 1 ditambah 0,5 kan 3/2 teman-teman. Kita langsung kali dengan 3/2 V ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan rasio ya dari V-nya tersebut atau M2 kali M1. Maka V kurang 0,5 V itu sama dengan, ini kan kita nggak pindahin ya. Berarti kita bisa dapatkan sama dengan M2 bagi M1 3/2 V gitu ya. Nah, V kurang 0,5 V jelas setengah V ya. Maka kita bisa dapatkan M2 bagi M1 itu sama dengan 1/2 V bagi dengan 3/2 V. V kita bisa eliminasi dan 2 juga kita bisa hilangkan. Maka bisa kita dapatkan nilainya adalah 1/3. Jawabannya 1/3. Selanjutnya, balok A bermasa 3 kg dilepaskan dari keadaan diam di ketinggian H 6 meter sehingga meluncur pada bidang miring kasar dengan sudut kemiringan theta dengan tan theta 3/4. Dan koefisien gesek statik dan kinetik masing-masing adalah μs 0,5, μk 0,3. Sesampainya di bidang horizontal licin, balok A menumbuk balok B yang bermasa MB 6 kg yang sedang diam. Sesaat setelah tumbukan, balok B bergerak ke kanan dengan laju 5 meter per second. Nah, balok A akan mengalami gaya gesek selama meluncur ya dari posisi 1 ke posisi 2. Misalkan kita bisa dapatkan di sini. Ini adalah kondisi 1. Oke, ini adalah kondisi 1. Terus di sini adalah kondisi 2 karena dia kasar. Terus ini adalah kondisi 3 misalkan ya.
Nah, saat dia meluncur dari posisi kedua kan dia punya melintasi lintasan yang kasar, maka usaha total pada benda A dirumuskan dengan teorema usaha energi ya. Bisa kita dapatkan di sini W itu sama dengan setengah ya delta EK ya, atau kita bisa tuliskan setengah MA gitu ya, VA2 kuadrat dikurang dengan VA1 kuadrat ya. Nah, di sini usahanya itu adalah bisa kita gambarkan di sini. Ya, ini adalah gaya beratnya mg, ini mg sin theta gitu ya. Ini mg cos theta. Terus dia punya gaya gesek di sini F gas. Terus di sini ada gaya normal gitu ya. Maka kita bisa langsungkan dapatkan bahwa usaha gaya gesek adalah mg sin theta dikurang F gasnya gitu ya. Maka kita bisa dapatkan mg sin theta kurang dengan F gas terus dikali dengan lintasan 1 ke 2 ya, atau S12. Dan itu sama dengan setengah MA VA 2 kuadrat kurang 0 ya, karena dia nanti akan diam seperti itu ya. Dan kita bisa dapatkan di sini hubungannya bahwa PA2 kuadrat itu kita langsung kali 2 terus bagi MA ya. Maka PA2 kuadrat itu sama dengan 2 gitu ya. 2 kita coba masukin dulu ya. Mungkin kita masukin dulu gaya normalnya ya. F gas itu kan mu n kan. F gas itu kan sama dengan mu n, dan n-nya itu kan sama dengan mg cos theta ya. Maka kita bisa dapatkan mg sin theta kurang dengan mu k dari ma g nih ag cos theta gitu ya. Terus dikali dengan bidang miring dari lintasannya ya, S12. Nah, lintasan ini sebenarnya kita bisa langsung dapat ini ya, perbandingan ya. Ini kan ketinggiannya H, maka S12 itu kan bisa kita dapatkan sin theta, teman-teman. Sin theta itu kan sama dengan depan bagi miring ya. Depannya dalam hal ini adalah H dan miringnya adalah S12. Maka S12 kita bisa ganti dengan H bagi dengan sin theta ya. Karena kan kita nggak mungkin bikin variabel baru ya. Kita harus masukkan variabel yang udah diketahui soal, itu H. Maka kita langsung ganti S12 itu dengan H bagi dengan sin theta. Dan itu sama dengan setengah gitu ya. Setengah MA PA2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ya. Pertama kita bisa eliminasi MA dulu ya. Karena semua variabel punya MA. Terus kita bisa dapatkan PA kuadrat itu sama dengan gitu ya. Nah, ini kan bisa kita langsung dapatkan 2 dari sini. Terus kita dapat keluarkan G. Itu GH besar gitu ya. Terus sekali dengan sin theta kurang mu cos theta, teman-teman. Terus dibagi dengan sin theta ya. Sin theta. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya. Maka kita bisa dapatkan VA kuadrat itu sama dengan 2 kali 10. Terus hanya 6. Terus sin theta. Dan diberitahu kan kalau tan theta-nya kan 3/4 tuh. Maka kita bisa dapatkan ya, sin theta kan depan per miring. Jelas miringnya 5, maka 3/5. Dan cos theta itu kan sama dengan 4/5. Maka kita bisa dapatkan 0,6 untuk nilai sin theta-nya. Terus mu-nya adalah 0,3 kali dengan 0,8 ya. Terus dibagi dengan sin theta, dalam hal ini adalah 0,6. Bisa kita dapatkan PA 2 kuadrat itu gitu ya. Itu bisa kita dapatkan 2 kali 10 adalah 20. Terus dikali 6 adalah 120. Untuk bahagian yang dalam kurung 0,6 dikurang dengan 0,3 kali 0,8 itu kan kita bisa dapatkan nilainya itu adalah 0,36 teman-teman. Terus dibagi dengan 0,6. Nah, teman-teman bisa kalikan ya, ini habis. Artinya 3,6 kali 12 kita bisa dapatkan nanti. Terus kita bagi dengan 0,6 ya. Itu kita bisa dapatkan nilainya adalah 72. Maka VA2-nya aja itu adalah akar 72. Dan itu nilainya mendekati adalah 8,48 meter per second ya, atau 8,5 ya meter per second. Itu adalah kecepatan benda tersebut ya. Dan setelah itu kan balok A kan menumbuk balok B ya. Itu kan pada saat titik posisi 2 dan sedang diam, sehingga balok B bergerak ya ke kanan dengan laju 5 meter per second nih. Nah, kecepatan balok A setelah tumbukan kita bisa hitungkan dengan seperti ini nih. Kita gunakan hukum kekalahan energi, kekalahan momentum maksudnya ya.
kita bisa dapatkan di sini MA gitu ya, VA2 artinya kecepatan A di titik 2 gitu ya, ditambah dengan MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah dengan MB VB aksen. Nah, kita mau cari adalah PA ya, maka kita bisa dapatkan di sini nilai pertama MBPB ini kan sama dengan 0, maka kita dapatkan MA PA2 sama dengan MA PA aksen ditambah MB PB aksen. Terus MB PB aksen kita pindah ke kiri, maka kita bisa dapatkan MA PA2 kurang MB PB aksen sama dengan MA PA aksen. Atau PA aksen aja sama dengan MA PA2 kurang dengan MB PB aksen bagi dengan MA, teman-teman. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya. PA2 kita telah dapatkan ya, nilainya adalah 8,5 gitu ya. Maka kita dapatkan 3 kali 8,5 kurang dengan MB-nya adalah 6 kali 5 bagi dengan MA-nya adalah 3 ya. Teman-teman bisa dapatkan, kerjakan ini nanti akan diperoleh nilainya itu adalah min 1,52 meter per second ya. Artinya balok A itu berbalik arah ya, menuju bidang miring setelah tumbukan gitu ya, dengan kecepatan 1,6 meter per second ya. Kita bisa bulatkan seperti itu. Selanjutnya balok A kembali naik sepanjang bidang miring hingga akhirnya berhenti ya. Nah, perlambatan nilai balok A sepanjang bidang miring kita bisa hitung dengan A itu sama dengan sigma F dibagi dengan MA gitu ya. Dan ini sama dengan min MG sin theta kurang F gas-nya terus dibagi dengan MA. Nah, di sini kita bisa dapatkan min MAG sin theta kurang dengan mu MG cos theta ya, teman-teman, dibagi dengan MA ya. Karena kan gaya normalnya kan MG cos theta tuh, baru tinggal kita dapatkan aja nilainya. Dan di sini kan punya MA semua, maka bisa kita eliminasi. Sehingga percepatan A itu adalah min G sin theta ditambah dengan mu K cos theta gitu ya. Dan itu tinggal kita substitusikan nilainya. Teman-teman buktikan itu percepatan adalah min 8,4 meter per second kuadrat ya. Sehingga jarak yang tempuh itu ya, kita sudah dapatkan kecepatannya adalah min 1,52, terus percepatan adalah min 8,4, maka ya SA tersebut ya itu sama dengan min PA aksen kuadrat bagi dengan 2 kali AA gitu ya. Maka kita dapatkan ini kan jadinya 1,6 kuadrat bagi dengan 2 kali min 8,4. Kita bisa dapatkan ini adalah sekitar 0,152 meter ya. Itu adalah yang dan kita bisa telah mendapatkan ya nilai dari S-nya gitu ya.